Waalaikumsalam Bu Emma, apa kabar? Alhamdulillah Bu Suheti, kabar baik. Bagaimana dengan panjenengan? Baik-baik Bu? Alham- Alhamdulillah baik juga Bu Emma. Gimana tadi pagi katanya mencari saya, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, tadi pagi saya sempat pergi ke ruangan Ibu, tapi Ibu sedang keluar. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, apa yang kegalauan saya di akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Emma, dengan senang hati. Apa hal-hal yang membuat Bu Emma galau belakangan ini? Monggo silahkan untuk disampaikan dan diceritakan. Monggo silahkan. Begini Bu Suheti, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, selain itu ada juga beberapa dari murid-murid itu yang mengumpulkan tugas dari saya itu baru 50 sampai 60% saja. Nah, hal tersebut Bu Suheti yang membuat saya galau belakangan ini. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, oke, saya paham dengan kegalauan Bu Emma. Nah, kita sebagai pendidik pastinya juga sangat sedih jika melihat anak didik kita kurang antusias dan kurang semangat dalam belajar. Jadi, dalam hal ini menurut Bu Emma, apa yang Bu Emma harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Iya Bu, jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini Bu. Jadi siswa tadi yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya maupun murid-murid yang baru mengerjakannya hanya 50 sampai 60% saja. Nah, saya apa nggih, berpendapat saya ngobrol dengan Ibu karena saya lihat Ibu kan sudah guru senior seperti itu dan sudah mengajar sejak tahun 90-an ya Bu ya. Jadi mungkin pengalaman Ibu itu jauh lebih banyak di dalam dunia pendidikan ini sehingga saya mendapatkan titik temu atau solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu Suheti. Oh, baiklah Bu Emma, ya terima kasih Bu Emma mau untuk menyampaikan kepada saya. Coba kita lihat kembali kira-kira menurut Bu Emma hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Emma itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu bersama Sweti, mohon maaf panjenengan. kameranya diturunkan lagi Bu, laptopnya Bu. Oh, siap. Nah, Oke, oke, biar kelihatan full. siap. Oke. Monggo Bu Emma, apa yang Iya Bu. menyebabkan murid-murid kurang antusias? Monggo silahkan. Iya Bu, jadi jika saya ingat-ingat kembali ya Bu, sebenarnya mungkin hal-hal yang menyebabkan murid saya tersebut kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya adalah mungkin pembelajaran saya itu sedikit membosankan. Karena apa? Terlalu monoton, terlalu banyak metode ceramah mungkin yang saya terapkan. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara di situ, Bu. Jadi bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, apa nggih? Karena saya tadi kurang terlalu banyak ceramah, terlalu banyak saya sendiri bercerita sehingga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat. Jadi mereka itu mungkin kurang aktif dalam pembelajaran saya, apalagi saya hanya menggunakan seperti metode ceramah itu tadi Bu, banyak yang menggunakan metode ceramah itu tadi. Oh, begitu Bu Emma. Nah, coba kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Emma ini nanti lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran Bu Emma? Menurut saya mungkin murid-murid juga pasti menginginkan pembelajaran yang asik seperti itu Bu. Misalnya tidak monoton, tidak
jadi tidak membosankan. Misalnya saya bisa menyelipkan pembelajaran, kan di saya PAI ya Bu ya, banyak tarehnya, banyak sejarahnya. Mungkin saya bisa menyelipkan menonton YouTube atau sejarah di sana. Kemudian mungkin dalam penerapan pembelajaran Al-Quran hadis juga bisa mendengarkan rekaman video Al-Quran hadis, atau bisa menggunakan metode drama, ataupun dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari di CGP ini ya Bu ya. Jadi menurut saya pembelajaran tersebut juga harus berpusat kepada murid seperti itu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian misalnya saya juga bisa menerapkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Mungkin seperti itu ya Bu Suheti. Oh ya, bagus. Wah, saya sependapat sekali dengan pendapatnya Bu Emma. Lalu jika Bu Emma sudah mengetahui tentang bagaimana model pembelajaran yang akan dilakukan, strategi yang akan dilakukan, apakah apa kendala yang dihadapi Bu Emma? Iya Bu, sebenarnya ada sebab akibatnya. Kenapa saya kok banyak menggunakan metode ceramah, itu sebenarnya ada cerita Bu di dalamnya. Walaupun ini sudah cerita lama sebenarnya, awal-awal saya Wiyata Bakti dulu, dan sebenarnya juga orang-orangnya sudah 90% berbeda dari guru-guru yang sudah sepuh dulu. Tapi gimana ya, masih sedikit membekas trauma pada diri saya sendiri Bu. Iya, monggo. Silahkan, gimana? Nggak apa-apa, silahkan untuk diceritakan. Monggo, silahkan dibuka apa yang menyebabkan menjadi tantangan Bu Emma sehingga hal itu menyebabkan Bu Emma menjadi trauma untuk melakukan pembelajaran yang meningkatkan antusiasme belajar murid-murid. Monggo, silahkan diceritakan. Iya Bu, nggih, cerita nggih Bu nggih. Ini sebenarnya udah dulu sekali Bu. Jadi dulu itu awal-awal saya WB ya Bu, Wiyata Bakti di sekolah saya yang lama sebenarnya, yang pertama saya WB sekitar tahun 2015 saya awal menjadi guru. Katakanlah saya baru lulus kuliah, kemudian saya Wiyata Bakti di sekolah tersebut. Saat itu saya ingat betul bahwa saya itu langsung disuruh mengikuti BIMTEK kurikulum 13. Saat itu saya kan langsung ngajar di 2 sekolah gitu, di SMP dan di SD saat itu. Kemudian saat itu saya sangat bersemangat sekali Bu, karena awal-awal menjadi guru, kemudian saya ingin mencoba menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di perkuliahan. Saya juga menggunakan pembelajaran bervariasi sebenarnya Bu dulu itu. Saya juga sudah menggunakan LCD. Sebelumnya saya download video dulu, video-video pembelajaran misalnya kisah Nabi itu sudah saya download terlebih dahulu, kemudian saya setelkan. Kemudian saya juga membuat, karena semangatnya sudah membuat PPT terlebih dahulu, yang itu notabene dulu itu teman-teman belum menggunakan itu Bu, karena memang 90% di sana itu masih guru yang sepuh saat itu. Kemudian walaupun belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi dulu, saya cuma menerapkan itu. Jadi kalau nonton video semua seperti itu. Kemudian saat itu juga yang sudah saya dapat di perkuliahan, saya juga menerapkan seperti strategi pembelajaran role play atau snowball drilling, yang lain sebagainya. Tapi Bu, yang menjadikan saya sedikit trauma di sini adalah ada salah satu guru lah mengatakan bahwa kalau saya itu sering menggunakan LCD itu takut rusak seperti itu. Nanti alat sekolah itu cepat rusak seperti itu. Kemudian juga kadang saya itu membuat TTS atau apa agar anak itu antusias lah menurut saya. Tapi kembali lagi didonkan perasaan saya itu ngentek-entek kertas print, katakanlah seperti itu.
Pernah juga Bu, saat itu saya ditegur, tapi saat itu saya saat membuat administrasi pembelajaran seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Kemudian ada guru PNS yang lain itu yang membela dengan mengatakan, nah jika honorer itu disuruh ngeprint di luar seperti kita yang PNS, tentunya yes, tidak etis seperti itu. Secara gaji pun kita jauh berbeda. Ya, terus ibu itu mengatakan, nggak apa-apa Mbak Bu, lanjutkan saja ngeprint di sekolah. Ngoten. Nah, tapi saya ya, gimana ya? Saya merasa senang karena dibela oleh ibu tersebut, tapi saya merasa tidak enak hati. Mungkin itu Bu yang menjadi alasan saya kenapa setelah itu kok semacam takut nih menggunakan LCD di sekolah, kemudian menggunakan pembelajaran variasi yang menurut beliau itu juga saya itu apa Bu? Katanya gaduh kalau disuruh permainan seperti itu. Mungkin itu Bu yang membuat saya sedikit trauma. Oke, baiklah. Saya paham dengan apa yang disampaikan Bu Emma terkait dengan trauma ketika dulu saat BB. Namun mungkin keadaannya sekarang sudah berubah banyak, jauh berbeda dengan yang Ibu sampaikan tadi, nggih. Karena Bu Emma tadi mengatakan bahwa ibu-ibu ya guru atau guru-guru yang sebut tadi banyak yang sampun pensiun, sampun purna gitu nggih. Nah, monggo sekarang silahkan untuk digali semangat kembali untuk lebih memulai kembali dengan pembelajaran yang sebenarnya sudah Bu Emma dulu terapkan. Nah, apakah hanya satu guru saja yang mungkin seperti tadi kurang mendukung Bu, atau yang satu guru yang mendukung Bu Emma, monggo. Iya Bu Heti. Jadi sebenarnya juga hanya satu guru Bu. Dan itu guru senior yang sudah sepuh saat itu, paling senior, tapi memang betul beliau sekarang sudah pensiun. Bahkan banyak sekali guru-guru lama juga yang sudah pensiun sekarang digantikan dengan P3K yang baru. Nggih, leres Bu pangandikane jenengan tadi. Sebenarnya sekarang tadi sudah sangat berbeda dan tentunya dengan itu saya harus gimana ya, menempatkan lagi untuk pembelajaran bervariasi. Mungkin akan mulai saya lakukan kembali Bu dengan pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan abad 21 ini. Oke. Tetap semangat untuk selalu mencoba ya Bu Emma dengan pembelajaran yang bervariasi tersebut sehingga nantinya bisa membangkitkan semangat dari siswa-siswi Ibu. Kemudian yang kedua tadi kira-kira apa yang menyebabkan siswa tadi untuk mengerjakan tugas itu kurang dari 100% ya Bu? Atau mungkin kemungkinan tugas saya terlalu banyak ya Bu ya di sini ya. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tentunya strategi yang kurang mengasihkan itu tadi. Mungkin itu Bu yang menjadi kendalanya. Gitu. Okay. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di kelas, yang digunakan di kelas ketika pembelajaran? Okay. Selain LKS dan buku paket, saya hanya menyediakan penggunaan buku teks yang ada di perpustakaan Bu selama ini yang saya lakukan. Ya, nah adakah sumber yang lain Bu yang Ibu gunakan mungkin selain buku teks karena pada saat sekarang kan zaman sudah berubah. Mungkin ada sumber yang lain yang Ibu Emma gunakan? Saya pikir banyak ya Bu ya di yang sekarang ini. Sumber belajar itu tidak hanya berupa buku seperti itu. Banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan, misalnya YouTube, kemudian artikel atau blog, atau karya tulis ilmiah yang ada di internet, karena sekarang itu banyak juga ya anak-anak SD yang sudah menggunakan gadget seperti itu di rumah. Jadi mungkin bisa menggunakan itu ya Bu, apalagi sekarang itu banyak
aplikasi-aplikasi yang ngetren saat ini seperti TikTok ataupun Reel di Instagram seperti itu. Karena ya itu tadi anak-anak yang masih SD sudah banyak yang menggunakan gadget juga. Mungkin seperti saya sendiri kadang ibu itu malah kalah sama anaknya HP-nya itu. Mungkin itu banyak juga yang dirasakan sama ibu-ibu. Kemudian mungkin dengan begitu dapat meminimalisir anak itu untuk bermain game dengan memanfaatkan HP sebagai media pembelajaran seperti TikTok pembelajaran atau apa, mungkin seperti itu ya Bu ya. Halo Bu Suyati, apakah terpental Bu Suyati? Nggih, niku sinyal keluar sinyalnya nggih. Ya udah bisa kembali, monggo. Sudah nggih? Ya sudah bisa masuk ya. Oke. Oke. Nah, betul sekali apa yang disampaikan tadi Bu Emma. Saya yakin sekali bila Bu Emma bisa menggunakan berbagai macam sumber yang ada pada saat sekarang sehingga ini bisa membuat murid-murid Bu Emma lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, sekarang rencananya apa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Ya Bu, jadi yang pertama yang akan saya rencanakan tentunya adalah menggunakan pembelajaran yang mengasihkan seperti pembelajaran abad 21, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti tadi video YouTube, TikTok, ataupun saya mempunyai video-video tentang sejarah-sejarah Nabi seperti itu. Kemudian yang kedua, yang saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak Bu. Jadi kemudian bentuk tugasnya juga kita sesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Seperti pembelajaran berdiferensiasi. Bentuk tugasnya, produknya itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang misalnya dalam bentuk puisi, pantun, seperti gambar bercerita, mungkin seperti itu Bu. Jadi misalnya kita menggunakan itu tadi, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bakat dan minat siswa, mungkin siswa itu 99% lah itu akan mengerjakan tugas yang awalnya hanya 50-60% bisa mencapai 99 dan saya berharap 100% semuanya karena berdasarkan minatnya itu tadi Bu. Mungkin seperti itu Bu Suheti. Bagus sekali apa yang sudah Bu Emma rencanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Emma rencanakan nantinya akan berhasil. Nah, kemudian apa komitmen terhadap rencana yang Bu Emma susun tadi? Komitmennya apa Bu Emma? Baik, saya akan berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan itu tadi Bu. Kemudian menggunakan sumber belajar untuk mengeksplor materi-materi pembelajaran tadi, kemudian dapat menjalankan merdeka belajar seperti itu Bu. Jadi sebisa mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplor materi, kemudian tanpa unsur paksaan di dalamnya, kemudian lagi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Jadi monggo kamu ambil sumber belajar dari manapun, itu saya bebaskan kepada anak-anak. Mungkin seperti itu Bu. Wah luar biasa rencana komitmen Bu Emma. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Emma. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Bu Suheti, waktu yang diberikan kepada saya hari ini untuk sharing-sharing sudah memberikan waktunya. Kemudian mudah-mudahan juga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin ya robbal alamin.
Oh iya, kira-kira Bu Emma ini mau memulai pembelajaran dengan tadi yang Ibu sampaikan tadi kapan, deh? Segera Bu, saya akan segera membuat RPP yang baru dengan menerapkan pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi kepada peserta didik Bu. Ya, wah semangat sekali ya Bu Emma, nggih. Saya senang sekali mendengarnya. Pekan depan kita bisa cerita-cerita lagi nggih Bu Emma, nggih, tentang model pembelajaran yang sudah Bu Emma terapkan, kemudian apakah yang sudah diterapkan tadi sudah berhasil atau belum, atau sudah mencapai apa yang sudah Bu Emma harapkan atau belum. Nah, kita bisa sharing-sharing kembali nggih Bu Emma, nggih? Nggih Bu, baik. Pasti Bu, nanti kita jadwalkan kembali nggih Bu nggih, sharing-sharing seperti ini tentu saya akan nantikan Bu obrolan selanjutnya, dan saya harap tentunya dengan semangat yang baru, strategi tadi yang saya terapkan yang baru tadi, semoga apa yang kita targetkan kepada siswa dapat berhasil. Terima kasih Bu Emma sudah menyampaikan sharing kepada saya. Tentu saya akan menantikan sharing-sharing berikutnya. Iya Bu Suheti, saya juga terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Semoga Bu Suheti sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Bu Suheti. Kemudian salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Salam juga buat keluarga Bu Emma, nggih. Doa yang sama kagem panjenengan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Amin. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesehatan baik, tapi ini agak sedikit mendung Bu Emma. Iya, betul sekali Bu. Di sini juga mendung, gembrebek, mau hujan tidak jadi-jadi, jadi hawanya malah panas ini. Oh iya Bu, ada apa ini? Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu untuk hari ini ya. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya Bu Emma ya. Bu Emma sudah meluangkan waktu. Kemarin ketika saya wapri, minta kita janjian untuk ketemu, untuk sharing. Ibu bisa meluangkan waktunya di hari ini. Terima kasih banyak nggih Bu Emma nggih sebelumnya. Nggih Bu, sami-sami. Dengan senang hati Bu Zuheti. Monggo kita apa bicarakan yang ingin dibicarakan hari ini. Semoga dengan pertemuan hari ini Ibu mendapatkan pencerahan yang silahkan saja Bu untuk menyampaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Monggo Bu Zuheti. Iya, baik Bu Emma, terima kasih. Jadi gini permasalahannya Bu, ketika kemarin saya melakukan penilaian harian atau ulangan, itu hasil yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan, karena masih banyak anak-anak yang nilainya kurang, padahal ini di kelas 12, kemudian tidak tercapai. Nah, padahal saya sebelumnya sudah semangat sekali dengan ulangan ini, karena ini ulangan kedua. Hasil kemarin di ulangan pertama itu anak-anak semuanya nilainya bagus, hampir rata-rata di atas KKM untuk kelas 12 karena masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, padahal sebelumnya itu saya gini Bu, sudah menyampaikannya melalui WhatsApp grup, kalau seminggu nanti, satu pekan nanti kita akan melaksanakan ulangan. Kemudian saya juga sudah memberikan rambu-rambunya, ulangannya itu materinya tentang apa. Kemudian dengan melihat
hasil seperti itu tentu saja saya merasa sangat kecewa nggih Bu nggih. Sudah awalnya sudah semangat tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kenapa ya anak-anak itu sebenarnya sudah belajar, kemudian sudah diberikan rambu-rambu untuk ulangan, sudah kita sampaikan, sudah difasilitasi. Kalau menurut perasaan saya, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, G. Tapi ketika penilaian masih banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM dan masih perlu remedial, Bu Emma. Iya, Bu. Saya memahami betul apa yang dirasakan oleh Bu Suheti. Jadi begitu, karena murid-murid Bu Heti tadi nilai ulangannya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan seperti itu ya Bu ya. Jadi masih dibawa KKM padahal itu adalah anak-anak kelas 12 yang notabene sebentar lagi mungkin akan melakukan ujian seperti itu ya Bu ya. Kemudian memang kira-kira nilai seperti apa Bu yang Ibu harapkan kepada anak-anak tersebut? Ya, yang saya harapkan karena anak-anak ini sudah kelas 12 dan nilainya tentu saja nilai dari semester 1 sampai semester 5 kan dijadikan juga sebagai nilainya nanti di rata-rata untuk anak-anak ini bisa mendaftarkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, sehingga harapan saya itu anak-anak ya nilainya di atas KKM. Nah, KKM kelas 12 untuk mata pelajaran PPKN itu 72 Bu, seperti itu. Iya Bu, oh iya seperti itu. Lalu menurut Bu Heti sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai ulangan mereka itu lebih banyak yang kurang dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu tadi Bu? Kemudian tidak sesuai yang Ibu harapkan tadi, kira-kira hal apa Bu yang membuat mereka nilainya itu tadi di bawah KKM? Nah, itu juga yang membuat kepikiran saya, Bu. Mengapa nggih anak-anak ini kok nilainya masih banyak yang di bawah KKM? Akhirnya saya mencoba untuk berbicara dengan anak-anak, ngobrol dengan anak-anak. Nah, dari obrolan tadi anak-anak itu sebagian besar itu mengeluhkan karena materinya ini untuk yang bab 2 ini materinya lebih sulit dan terlalu banyak seperti itu. Dan kemudian mereka juga menyampaikan kalau persiapan untuk melakukan ulangan untuk belajar itu kurang karena berbagai kegiatan yang memang saat-saat sekarang itu dilaksanakan secara bersamaan sehingga ini mengurangi fokus mereka dalam belajar Bu, seperti itu. Oh jadi begitu ya Bu Heti ya. Jadi yang membuat nilai tidak maksimal tadi karena materinya tadi terlalu banyak dan sulit bagi mereka serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Mungkin ya saya sedikit memahami Bu karena itu di jenjang SMA banyak sekali juga kegiatan yang itu mungkin menyita waktu sekali dalam pembelajaran. Kemudian menurut Bu Suheti sendiri apa yang dapat membuat nilai anak itu supaya menjadi di atas KKM Bu? Strategi apa yang akan kira-kira yang akan Bu Suheti lakukan agar anak tersebut ke depannya nilainya tidak seperti itu yang di bawah KKM Bu, meskipun materinya banyak, kemudian tadi sulit menurut mereka dan adanya banyaknya serangkaian kegiatan itu tadi. Kira-kira apa Bu yang menjadi strategi selanjutnya? Nah, betul Bu, saya jadi tercerahkan dengan pertanyaan Ibu, Bu Emma nih. Memang selama ini mungkin saya belum terlalu menekankan tentang pentingnya manajemen waktu ke anak-anak. Nah, saya dapat
ide segar dari Bu Emma nih untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya, di mana saya harus menguatkan kembali anak-anak agar bisa manajemen waktu atau memanage waktu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian juga menghimbau anak-anak agar bisa belajar dari berbagai sumber. Kemudian yang berikutnya, memang saya selama ini untuk yang kelas 12 belum mengidentifikasi untuk gaya belajar anak-anak, Bu. Mereka karena saya juga belum sempat dan ilmunya juga baru kita dapatkan sekarang, sehingga saya belum sempat untuk melakukan diagnosis gaya belajar mereka. Nah, sehingga ketika dalam pembelajaran itu semuanya saya ratakan. Jadi dalam melakukan strategi belajar saya masih meratakan model pembelajaran yang sama, padahal anak-anak itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio. Nah, sehingga kita pun dalam menerapkan strateginya sebenarnya harusnya berbeda. Nah, itu kan kita baru memperoleh ilmunya sekarang, ya Bu. Mungkin kalau dulu mungkin sedikit-sedikit, tapi untuk ilmu yang jelas, gamblang itu baru kita dapatkan sekarang. Nah, kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba melakukan tes diagnosis atau diagnostik, nah untuk mengetahui gaya belajar anak-anak sehingga nanti strategi dan model pembelajaran yang saya lakukan itu akan lebih tepat lagi. Begitu Bu Emma. Iya Bu, jadi iya ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi yang sudah kita pelajari belakangan ini ya Bu ya bisa kita terapkan. Karena kita memang baru mendengarnya di akhir-akhir ini, jadi semoga kita bisa menerapkannya Bu. Tadi Bu Suheti menjelaskan tentang manajemen waktu, wah bagus sekali ya Bu ya. Dari manajemen waktu, kemudian sama identifikasi gaya belajar. Nah dari dua permasalahan itu, apa tantangan yang akan Ibu Suheti hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Nah, untuk penguatan manajemen waktu itu sebenarnya kan bisa saya lakukan ketika saya mengajar di kelas ya Bu G. Namun tantangannya kadangkala ketika kita di dalam kelas kita menyampaikan itu lupa kepada anak-anak untuk menghimbau terus-menerus bahwa manajemen waktu untuk membagi waktu, mana untuk belajar, mana untuk kegiatan dan sebagainya itu kadangkala lupa. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi saya untuk selalu mengingatkan kembali dalam hal manajemen waktu, Bu. Seperti itu. Iya Bu Suheti, betul sekali. Harus selalu mengingatkan ya Bu ya. Apalagi dengan agenda yang padat tadi, kegiatan yang padat juga. Lalu yang kedua Bu, tantangan untuk pelaksanaan identifikasi sendiri itu bagaimana Bu? Kira-kira. Nah, untuk identifikasi gaya belajar tadi nggih Bu nggih. Nah, saya sebenarnya kalau dilakukan secara sederhana itu bisa saja misalkan anak-anak ini mengisi polling di WhatsApp group tentang bagaimana anak-anak dalam gaya belajarnya. Kemudian juga bisa menuliskan dalam kertas post-it itu terus dikumpulkan. Nah, itu bagi saya bisa digunakan untuk salah satu cara mengetahui gaya belajar anak-anak. Nah, tantangannya banyak juga yang anak-anak yang belum paham dengan gaya belajarnya, Bu. Dengan gaya belajarnya sendiri, anak-anak kadang belum paham. Sehingga dalam mendiagnosis bagaimana gaya belajarnya, ini saya juga mengalami tantangan. Kemudian instrumennya juga seperti itu. Saya juga perlu
mencari instrumen yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik Bu Emma. Oke, tadi mengatakan tentang tes diagnostik nih. Nah, kemudian sarana prasarana apa kira-kira Bu Suheti yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik ini ya Bu ya? Nah, sarana prasarananya tadi seperti saya sampaikan, bisa menggunakan polling lewat grup WhatsApp, kemudian juga bisa menuliskan langsung kepada untuk anak-anak menuliskan langsung melalui kertas. Nah, selain itu kan anak-anak kalau usia SMA sudah luar biasa penggunaan HP-nya lebih canggih daripada gurunya. Nah, sehingga saya bisa menggunakan sarana HP sehingga anak-anak bisa mengisi tes diagnostik melalui HP. Nah, ini akan lebih efisien dalam hal waktu karena hasilnya tentu saja bisa dilihat dengan cepat, gitu Bu Emma. Oh iya Ibu ya, saya lupa. Kalau di SMA itu boleh ya Bu ya, menggunakan HP seperti itu. Kemudian tadi dari asesmen. Nah, terus dari hasil asesmen diagnostik tadi Bu, itu akan Ibu apakan supaya hasil belajar anak itu meningkat. Kemudian fokus pada permasalahan yang tadi, Ibu kan akan melakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak tersebut. Terus akan ada rencana selanjutnya. Ini bagaimana Bu terkait rencana selanjutnya? Nah, begini Bu Emma, nanti kalau sudah terkumpul hasilnya, misalkan ternyata si A, cocok dengan audio, si B cocoknya dengan audio visual, si C cocoknya dengan kinestetik tentang gaya belajarnya, maka selanjutnya saya akan menyesuaikan di RPP-nya. Nah, di mana RPP-nya itu tentu saja akan saya buat berpihak kepada mereka. Mungkin kan ada yang audiovisual itu bisa mereka bisa melihat video, kemudian yang gaya belajarnya kinestetik nanti melalui role playing atau melalui bermain peran, kemudian yang gaya belajarnya visual itu dengan melihat tampilan melalui PPT atau dari artikel dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang audio kemungkinan bisa melakukan dengan tutor sebaya atau dengan yang lain, Bu. Nah, saya sih berharap kalau itu sudah saya susun sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka akan belajar lebih menyenangkan. Nah, kalau sudah menyenangkan, kan tentu saja pembelajaran akan lebih bermakna sehingga apa yang disampaikan karena mereka senang, apa yang mereka lakukan karena mereka senang, itu relatif akan lebih tersimpan di memori mereka dalam jangka waktu yang lama, materi-materi yang diajarkan tadi, Bu. Nah, sehingga hal tersebut akan berimbas, akan berdampak karena materi-materi mereka tersimpan dengan mereka melakukannya, maka ketika ulangan itu akan lebih mudah, akan lebih ingat, sehingga harapan awalnya tadi saya menginginkan mereka itu mendapatkan nilai yang di atas KKM itu bisa tercapai, Bu Emma. Gitu Bu Emma. Iya, betul. Betul sekali Bu. Karena sesuai dengan bakat dan minat mereka tadi ya Bu ya. Terus Bu Suheti, kapan nih kira-kira akan dieksekusi atau dijalankan rencana Bu Suheti tadi dalam waktu dekat ini? Kira-kira kapan Bu? Nah, iya Bu Emma, karena sekarang kan semester gasalnya sudah hampir berakhir nggih, karena ini sudah asas kalau di sekolah kami ya. Nah, insya Allah nanti rencana-rencana ini akan saya laksanakan di semester genap, pada awal-awal semester genap. Nah, sebelum KBM ingin melaksanakan nantinya tes diagnostik, berarti
nanti tentu saja setelah libur semester 1 saya akan mempersiapkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik Bu Emma. Seperti itu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Terus Bu, siapa saja yang mungkin akan Bu Suheti libatkan dengan kegiatan tersebut? Nah, yang saya libatkan nanti insya Allah saya akan berkolaborasi dengan guru BK yang biasanya guru BK itu punya banyak instrumen tentang melakukan berbagai tes nih Bu. Mungkin saya nanti akan konsultasi juga dan mungkin kalau kalau saya mendownload dari Google itu memang banyak ya Bu, tetapi mungkin kadangkala takutnya saya instrumennya itu kurang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Maka dari itu saya perlu untuk konsultasi dulu dengan BK. Nah, kemudian selain dengan BK, saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Saya akan mengkomunikasikan bahwa anak-anak kelasnya akan saya ajak untuk melakukan tes diagnostik. Seperti itu, Bu Emma. Wah, bagus sekali rencana Bu Heti. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Apakah ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan atau mungkin Ibu bisa menyimpulkan apakah pertemuan hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilanjutkan selanjutnya? Aduh, terima kasih banyak ya Bu Emma mau mendengarkan apa yang menjadi kegalauan hati saya selama ini. Beneran nih, saya jadi tergambar yang tadi tentang menguatkan anak tentang manajemen waktu, biasanya tuh nggak kebayang. Nah, sehingga sekarang saya sebenarnya pengen sekali untuk segera mengeksekusi, tapi memang harus ditahan dulu. Harus ditahan dulu karena memang ini sudah semester gasal dan sudah hampir selesai. Tapi ya sekarang sangat-sangat hal itu sangat-sangat tergambar apa yang nantinya akan saya lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, harapan saya Bu Emma tidak kapok nggih kalau saya ajak ngobrol lagi kalau saya sudah mempraktekkan apa yang menjadi rencana saya. Sangat tidak kapok Bu, bahkan saya malah senang sekali. Iya, betul Bu Heti. Saya ingin segera mendengar percakapan lagi dari Bu Heti bagaimana kabar pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun tadi. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu ya, tentang hasilnya bagaimana yang sudah diterapkan tadi. Yeah. Makasih banyak nih Bu Emma. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bu Emma. Sama-sama Bu Heti, terima kasih kembali. Terima kasih sudah sangat tergambar, sudah mendapatkan pencerahan dari apa kegalauan saya. Nanti kapan-kapan minta waktunya lagi untuk bertemu nggih, untuk curhat kembali tentang agar hasil anak-anak nantinya sesuai dengan harapan kita semua. Dengan senang hati Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Heti. Selamat istirahat.